saat syahadat. Coba syahadat bisa enggak? Siapa yang tahu syahadat? Coba bunyi syahadat gimana? Artinya coba. Artinya saya bersaksi tiada Tuhan lain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nih, perhatikan nih, perhatikan. Kalimat syahadat atau dua kalimat syahadat itu dinamakan juga kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Barang siapa orangnya yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia wajib melaksanakan rukun Islam selanjutnya. Ya kan? Selanjutnya, barang siapa yang tidak melakukan atau tidak mengucapkan, tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat, itu kan, baik di dalam ucapan maupun dalam hati, maka tidak diwajibkan untuk mengerjakan yang lainnya karena belum dianggap seorang muslim. Kalau kalian nih itu dilahirkan dari rahim seorang muslimah, orang yang beragama Islam sejak lahir, maka kalian sudah dianggap muslim dan sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nanti kalian tuh biasanya ada yang nanya, kapan aku bersyahadat? Maka jawab kamu, saya bersyahadat semenjak saya sudah tahu alam dunia ini. Itu jawabnya. Jangan salah menjawab. Bukan? Kemudian kalau sudah melaksanakan mengucapkan dan mengucapkan dua kalimat syahadat, diteguhkan di dalam hati bahwa kita sebagai seorang muslim, maka kita harus melaksanakan empat rukun selanjutnya. Itu sholat ada berapa waktu? 5 waktu apa saja? Sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Apa yakin kalian sudah bisa melaksanakan gerakan-gerakan sholat, terus tahu tentang syarat-syaratnya sholat, tahu tentang rukun sholat. Yakin itu. Kemudian setelah itu melaksanakan apa? Zakat. Zakat. Kalau sholat itu amalan yang orang lain itu tahu kalian mengerjakan atau tidak mengerjakan karena tidak tersembunyi. Zakat. Yang ketiga zakat. Zakat itu diwajibkan bagi orang yang bagi Islam yang mampu mengeluarkannya. Nah, maka untuk agar kalian bisa nanti mengeluarkan zakat, maka kalian harus bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal. Kemudian kalian siswa-siswi SD Teluk Lada tidak bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang zakat. Nah, nih zakat, sebentar lagi puasa kita akan berakhir dan menghadapi hari raya. Maka sebelum hari raya kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah. Dan zakat
fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu diwajibkan dari seorang muslim pada hari raya Idul Fitri, 1 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ya, terakhir mengeluarkan zakat fitrah itu dikala khotib itu naik mimbar, itu terakhir. Sesudah itu berarti bukan zakat fitrah lagi, bisa zakat biasa dinamakannya, atau infak atau sedekah. Ya? Jadi zakat fitrah itu telah ditentukan besarannya oleh Departemen Agama atau oleh orang-orang yang wajib, yang berkewajiban menentukannya. Ya? Kemudian yang keempat apa? Puasa. Ini puasa itu rukun Islam yang keempat. Biasanya puasa di bulan Ramadan. Sebanyak berapa hari? 30 hari, ada juga yang 29 hari. Ya, barang siapa yang merayakan 29 pada hari itu, pada hari ke-29 belum ada hilal, maka puasanya digenapkan atau dilengkapi 30 hari. Puasa Ramadan itu puasa apa? Puasa wajib bagi orang yang mampu. Yang mampu, yang sudah balik. Yang sudah balik itu biasanya orang yang kalau ukuran kelas itu kelas 4, kelas 5. Kelas 5. Ya, kelas 5. Kalau misalnya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu belum terukur balik. Kamu wajib belajar berpuasa. Apa itu arti puasa? Puasa artinya apa? Puasa menahan minum dan makan dan minum. Jadi puasa sebagai apa? Arti secara bahasa puasa itu adalah menahan makan dan minum. Tapi menurut syariat puasa itu adalah menahan makan dan minum dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari dan menjaga hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa. Ya, puasa itu disunahkan, puasa Ramadan itu disunahkan untuk sahur dahulu, makan dahulu. Biasanya waktu sahur itu kalau di kampung-kampung itu membangunkan sahur itu dari jam 2, ya, dari jam 2. Maka kita diwajibkan atau disunahkan memakan di waktu sahur. Apa hikmahnya? Ada hikmahnya agar puasa kita tidak terlalu letih atau tidak terlalu lemas, ya, lemas. Disunahkan makan sahur itu lebih akhir, artinya bukan pas azan subuh, bukan. Jadi minimal 15 menit lagi sebelum azan subuh baru kita disunahkan itu waktu-waktu sunnah. Kemudian setelah matahari terbenam, maka menyegerakanlah berbuka puasa, jangan menunda-nunda. Ya, jangan menunda buka puasa. Misalnya sudah waktu teduh, sudah waktu adzan, tapi ditunda-tunda, nah itu tidak boleh menunda-nunda. Jadi menyegerakan berbuka puasa. Arti menyegerakan di sini bukan belum ada beduk, belum ada tanda untuk berbuka, kalian sudah minum, bukan begitu. Tapi
dengarkan dulu ada suara sirine atau suara beduk, kemudian ada, nah baru kita berbuka puasa. Dan niat puasa itu bagaimana niat puasa? Niat berpuasa. Ya, bukan musolli itu mah. Ya. Nawa itu sama godin anandai ardu sahri Ramadan. Hadis nanti ini. Kalau tidak bisa bahasa Arab dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah atau bahasa Jawa. Saya berniat puasa di pagi hari pada bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Begitu. Bisa seperti itu. Niat, nih berkaitan dengan niat. Niat itu diteguhkan di dalam hati. Niat itu diteguhkan di dalam hati. Tapi dilapangkan dengan ucapan. Itu. Tapi bagaimana Pak? Kalau misalnya tidak diucapkan, hanya berniat di dalam hati, boleh. Tapi kalau diniatkan dengan ucapan, maka di dalam hati juga harus diteguhkan di dalam hati. Paham ya? Yang niat ya? Kemudian niat berbuka puasa, siapa yang tahu? Niat berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika atartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu. Tapi ada juga niat berbuka puasa yang lainnya. Misal ada dahaba goma'u wa qalatul uruku wa qalatul azru insyaallah, itu ada juga. Boleh dipakai salah satunya atau kedua-duanya kalau hafal silakan. Tapi kalau tidak hafal ya cukup. Alhamdulillah ya Allah, saya berbuka puasa pada sore ini dengan rizkimu yang halal. Nah itu boleh dengan mengucapkan dengan bahasa Indonesia, gitu kan? Tidak dengan bahasa Arab pun tidak apa-apa, diperbolehkan. Ya, tapi jangan tidak bisa bahasa Arab, tidak baca doa, awas itu salah. Jadi setelah Bismillah membaca basmalah, baru kita meminum air. Baru setelah minum air itu kita baru berdoa Allahumma lakasum tumtu. Ya disunahkannya seperti itu. Jangan dulu berdoa sebelum makan minum dulu baru berdoa berbuka puasa tuh. Yang pertama Bismillah, minum air, baru mengucapkan Allahumma lakasum tumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu tuh ya, yang sunahnya seperti itu. Jangan ini mah belum baca bismillah langsung minum, langsung makan, lupa doa, maka rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimakan pada sore hari itu dikhawatirkan tidak berkah, kan? Tidak berkah. Kemudian nih, bagi yang sudah akil balik itu dilarang meninggalkan puasa. Ya, puasa bagi yang anak-anak belum akil balik baru belajar itu boleh, diperbolehkan belajar. Tapi yang sudah akil balik itu tidak boleh berbuka puasa atau tidak boleh tidak puasa. Ya, tidak boleh tidak berpuasa, harus berpuasa 1 bulan penuh. Barang siapa yang tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dalam keadaan dia sudah akil balik, dia sudah mampu melaksanakannya, maka hukumnya dosa. Kalau meninggalkan
puasa Ramadan. Tapi kalau alasan lain, misalnya amang kana maridon aw ala safarin, artinya ketika seseorang itu dalam keadaan sakit atau ada di dalam perjalanan, maka diperbolehkan berbuka puasa atau tidak berpuasa, dengan ketentuan harus diganti pada hari berikutnya, pada bulan berikutnya. Itu harus diganti itu. Ya, diperbolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Nih, misalnya kalian sakit pilek misalnya, bersin terus, tidak bisa berhenti, dikhawatirkan penyakitnya akan meluas, maka kalian diwajibkan minum obat. Karena sudah sedang berpuasa, kalian misalnya nggak mau minum obat karena takut batal. Ya, biasanya seperti itu. Maka diperbolehkan kalian minum obat atau tidak berpuasa selama penyakit itu belum sembuh. Kalau sakitnya sudah sembuh, maka puasanya dilanjutkan. Ya, selama sakit tidak berpuasa, maka puasa yang batal itu diganti pada hari berikutnya, di bulan-bulan berikutnya, sebanyak yang ditinggalkan itu. Kemudian orang yang berpergian, ya, misalnya kalian pergi ke suatu tempat jauh, dalam perjalanan kelelahan karena kalian berpuasa, itu boleh kita melakukan buka puasa karena dalam perjalanan. Tapi jangan lupa puasa yang dibatalkan itu juga diganti pada hari berikutnya. Paham ya? Nah, itu tentang puasa. Amalan lain di bulan Ramadan yaitu sholat tarawih. Siapa yang sholat tarawih? Ada? Oh, sekali. Jadi semua nih, anak-anak SD terpada itu anak-anak siswa-siswi yang sore-sore maka mengerjakan sholat tarawih. Sebanyak berapa rakaat? Ya silakan. Mau 8, 11 dengan witir silakan. Mau 21 dengan witir silakan. Mau 23 dengan witir silakan. Itu masing-masing ada dalilnya. Saya mau mengerjakan tarawih sebanyak-banyaknya, sebanyak rakaat, terserah saya, persilahkan. Dipersilahkan. Saya mah tidak sholat tarawih, karena sholat tarawih itu sholat sunnah. Dipersilakan, tidak apa-apa, tapi tidak mendapatkan amal di bulan Ramadan. Karena apa? Amal yang dikerjakan di bulan Ramadan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan berlipat-lipat ganda. Ya, amalan yang lain apa lagi? Membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka akan diberi pahala 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan. Kalian membaca Alhamdulillahirobbilalamin ini berapa huruf? Ya, misalnya membaca surat Al-Baqarah, alif lam mim. Alif lam mim itu berapa huruf? Berapa huruf? 3 huruf. Mengucapkan, misalnya kita akan ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam itu sudah sebanyak 3 huruf, ganjarannya 30 kebaikan. Coba bayangkan kalau kalian membaca surat Al-Baqarah sampai
Belum, sampai surat terakhir, sampai surat ke 280. Alif banget ya. Sampai itu ya tuh. Alif banget. Ya, Al-Baqarah itu surat Al-Baqarah itu surat yang panjang atau surat yang banyak ayatnya. Itu sampai 2 juz setengah. Ya, sampai itu 2 juz setengah. Siapa yang apa surat Al-Baqarah? Siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Ada apa? Apa ya? Ya, biasanya orang-orang di kampung itu dengan surat Alif Lam Mim ya. Tapi Ngaji bareng-bareng ya. Ngaji bareng-bareng ya. Iya, anak-anak. nah, supaya amal kita pada hari ini bertambah, maka kita coba kita mengaji yuk. Kita mengaji membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Ayo kita mulai dengan membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bareng ikutan. Ihdinas